Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita sedang berada dalam dan sedang menapaki masa Adventus, yaitu saat berahmat untuk memperbaharui hidup kita, menumbuhkan semangat berbagi rasa dengan sesama, mencoba memberi perhatian lebih pada rasa kita untuk bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kita. Di sini kita disadarkan untuk memahami apa yang mesti kita lakukan dalam dan untuk sebuah kebersamaan demi diri kita dan untuk mereka yang ada di sekitar kita. Kebersamaan menuntut kepekaan kita untuk membaca situasi hidup sesama dan siap melakukan sesuatu untuk menjawab apa yang mereka butuhkan. Inilah jalan untuk melestarikan kebersamaan itu, sekaligus memberikan arti dan makna bagi kehadiran kita. Dan ini hanya mungkin bila kita bersedia menempatkan diri dalam setiap situasi dan berusaha melakukan sesuatu berhadapan dengan situasi yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas menegaskan bahwa kita akan selalu siap melakukan sesuatu bila dalam diri kita ada kesediaan untuk menyeberang keluar dari diri kita sendiri. Hanya dengan keluar dari diri sendiri, meninggalkan kemapanan dunia kita yang sempit dengan segala bentuk kalkulasinya, kita akan dapat menjumpai sesama dalam situasinya yang sebenarnya.
Bila sesama tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka kitalah orang-orang yang mesti merasa terpanggil untuk menolong mereka ataupun membawa mereka ke hadapan Yesus. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menolong sesama, tetapi begitu sering kita berhenti pada rasa prihatin. Hal ini terjadi karena kita tidak siap menyeberang. Kita tahu situasi, tetapi terpaku pada kesempitan cinta diri kita sendiri. Di sisi lain, kita pun punya kesediaan untuk menerima kebaikan sesama bila kita memiliki sikap seperti si lumpuh dalam kisah Injil yang punya kerendahan hati untuk menyadari situasi dirinya dan bersedia untuk ditolong oleh orang lain. Si lumpuh disembuhkan karena ia membuka diri terhadap uluran tangan sesama. Kita sulit ditolong karena kita malu untuk mengakui keadaan diri kita dan menganggap remeh kebaikan dan peran sesama. Harga diri kita begitu tinggi. Kita tidak mau berhutang budi, gengsi-gengsian. Dan Injil juga mengingatkan bahwa kita akan selalu siap untuk berbuat sesuatu bila kita selalu menjauhi sikap para ahli Taurat dan kaum Farisi yang lebih mementingkan hukum daripada nilai kemanusiaan, lebih suka mengkritik tanpa memberi jalan keluar dan mencari-cari alasan untuk meniadakan kebaikan sesama. Banyak soal dalam hidup ini tidak pernah dapat diselesaikan karena kita masih memiliki mentalitas para ahli Taurat dan kaum Farisi, yaitu tidak suka berbuat baik dan merasa terganggu bila ada orang yang ingin berbuat baik. Saudara-saudari yang terkasih, masa Adventus adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaharui diri bila selama ini kita menyia-nyiakan berbagai peluang untuk berubah. Kelumpuhan hidup dapat disembuhkan dan hidup normal dapat tercipta bila kita punya keinginan dan siap melakukan sesuatu demi merubah hidup kita. Adventus merupakan peluang untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap situasi di sekitar kita dan mendorong kita untuk tidak hanya berhenti pada rasa prihatin semata. Saudara-saudari yang terkasih, di suatu hutan hiduplah sekelompok monyet. Pada suatu hari, tatkala mereka tengah bermain, tampak oleh mereka sebuah toples kaca berleher panjang dan sempit yang bagian bawahnya tertanam di dalam tanah. Di dasar toples itu ada kacang yang sudah dibubuhi dengan aroma yang disukai oleh monyet. Rupanya toples itu adalah perangkap yang ditaruh di sana oleh seorang pemburu. Salah seekor monyet muda mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil kacang-kacang tersebut. Akan tetapi, tangannya yang terkepal menggenggam kacang tidak dapat dikeluarkan dari sana karena kepalan tangannya lebih besar daripada ukuran leher toples itu. Monyet ini meronta-ronta untuk mengeluarkan tangannya, namun tetap saja gagal. Seekor monyet tua menasehati monyet muda itu, "Lepaskanlah kepalanmu atas kacang-kacang itu, maka engkau akan bebas dengan mudah." Namun monyet muda itu tidak mengindahkan anjuran tersebut. Tetap saja ia bersikeras menggenggam kacang itu. Beberapa saat kemudian, sang pemburu datang dari kejauhan. Sang monyet tua kembali meneriakkan nasihatnya, "Lepaskanlah kepalanmu sekarang juga agar engkau bebas." Monyet muda itu ketakutan, namun tetap saja ia bersikeras untuk mengambil kacang itu. Akhirnya,
ia tertangkap oleh sang pemburu. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kadang kita juga sering mencengkram dan tidak rela untuk melepaskan hal-hal yang sepatutnya kita lepaskan. Kemarahan, dendam, kebencian, iri hati, ketamakan, kerakusan, egoisme, dan lain sebagainya. Apabila kita tetap tidak bersedia melepas, maka tatkala kematian datang menangkap kita, semuanya akan terlambat sudah. Bukankah lebih mudah jika kita melepaskan setiap masalah yang lampau dan menatap hari esok dengan lebih cerah? Bukankah dunia akan menjadi lebih indah jika kita bisa melepaskan kepalan kita dan membagi kebahagiaan dengan sesama? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya harapan kami di saat kami mengalami kesusahan dan derita. Ajarilah kami supaya pada hari ini dapat membawa harapan pada sesama, khususnya di lingkungan hidup bersama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.